Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan belajarin pelajaran kelas 8 bab 5 yang bagaimana kita harus mengenal Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah sebagai penopang hidup orang yang beriman. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenal Roh Kudus itu, kita harus tahu siapa Roh Kudus itu. Ya, kita harus tahu siapa Roh Kudus itu. Ya, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah. Bukan Allah kita tiga, tapi pribadi yang ketiga. Pribadi yang pertama adalah satu, Bapa. Dua, Allah Anak. Yang ketiga ini tadi, Roh Kudus. Allah, Roh Kudus. Pribadi yang pertama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Pribadi yang kedua Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia di bumi ini. Allah Kudus adalah Allah yang menghibur, menolong kita. Nanti akan kita lebih mendalam lagi kerjanya Roh Kudus yang sekarang ini ya. Roh Kudus sebelum dunia dijadikan sudah ada Roh Kudus itu bersama-sama dengan tiga ini bekerja. Kita lihat di Kejadian 1 biar anak-anak tahu bahwa Roh Kudus yang bekerja sekarang juga bekerja di dalam Perjanjian Lama, bekerja di dalam Allah Bapa. Sebelum dunia dijadikan, Roh Kudus pun sudah bekerja. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 26. Silakan membacanya. Sebelum dunia dijadikan, Roh Allah sudah ada. Ya, Roh Allah sudah ada di Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah sudah ada. Tetapi fungsinya sekarang yang bekerja itu Roh Allah itu. Ya, tetapi dunia belum dijadikan, Roh Allah sudah ada, tetapi tidak terlalu berfungsi untuk bekerja pada zaman itu. Baiklah kita di situ huruf apa huruf besar ya. Kalau kata kita berarti dalam bahasa Indonesia kita itu lebih dari satu. Di Kejadian 26 berbicara baiklah kita. Baiklah kita. Kita itu berbicara lebih dari satu. Kita itu berbicara lebih dari satu, berarti Roh Kudus pun bekerja di sini. Waktu Dia mau menciptakan manusia. Mengerti anak-anak? Oknum yang ketiga Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang ketiga adalah bekerja sampai sekarang ini. Oknum yang ketiga bekerja sampai sekarang ini. Sebelum kita mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi, ketika kita orang-orang yang beriman, ketika kita orang-orang yang diurapi di Roh Kudus, maka kita akan sanggup bersaksi, maka kita akan dikaruniai Roh Kudus, karunia dari Roh Kudus. Coba kita lihat, kalau kita hidup di dalam Roh, ya. Kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan diberikan karunia-karunia itu dulu ya. Karunia-karunia, kita akan mengenal karunia-karunia Roh Kudus dulu ya. Ya, kita akan membaca karunia Roh Kudus itu di 1 Korintus 12. Silakan dibuka Alkitabnya. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Contohnya di sini berkarunia berkata hikmat. Yang kedua pengetahuan. Kalau dia punya pengetahuan berkata hikmat, itu semua itu penolong dari Roh Kudus. Karunia hikmat. Ya, dan selanjutnya ya kita sudah tahu ya. Dan Bapak Ibu, anak-anakku kekasih yang di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menerima karunia itu? Kita hidup harus di dalam Roh. Bagaimana kita bisa menerima karunia itu?
Karunia itu kita terima kalau Roh Kudus turun atas kita. Bagaimana bisa Roh Kudus turun atas kita? Kita harus mempunyai hubungan intim kepada Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus menjauhi dosa. Kalau kita hidup berkecimpung dalam dosa, maka Roh Kudus tidak akan turun kepada kita. Kalau Roh Kudus tidak turun atas kita, maka kita tidak akan mempunyai karunia-karunia ini. Adik-adikku kekasih di dalam Tuhan, kita akan lihat lagi, karunia karena itu akan berbeda-beda setiap orang menurut keadaan. Contohnya, adik-adikku kasih dalam Tuhan, kalau di udara pegunungan, Tuhan akan memberikan kita karunia tahan dingin. Itu contohnya. Kalau di daerah tropis, Tuhan akan memberikan kita karunia tahan panas. Jadi menurut keadaan situasi tropis dan menurut tempat di mana kita tinggal, menurut kebutuhan kita. Ya, ada berbeda-beda karunia. Kita lihat lagi akan di Roma 12, Isa dibacakan karunia yang berbeda juga, Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jadi ketika kita diberi karunia itu kita harus dengan rajin dan bertanggung jawab. Contohnya kalau ibu sekarang karena kebutuhan ibu sebagai guru, ibu diberikan karunia untuk mengajar. Jadi berbeda-beda keadaan dan kondisi. Kalau ibu sebagai dokter mungkin bisa karunia untuk menyembuhkan ya. Tetapi semua orang yang hidupnya di dalam roh akan diberikan karunia menurut kebutuhan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Umpamanya, contoh ya, aduh, saya nanti kalau mau berdoa ke orang sakit, saya takut nggak sembuh ya gitu. Ya, jangan khawatir, kalau Roh Kudus ada di hidup kita, pastilah kita diberikan karunia penyembuhan. Atau kita mau menasehatin orang, aduh gimana saya bisa menasehatin, sedangkan dia itu lebih tua dari kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita minta Roh Kudus turun atasku, aku mau menjadi berkat untuk menasehatin dia. Jadi akan diturunkan juga karunia menasehatin. Ketika kita mau melayanin, aduh aku takut, umpamanya begitu. Tetapi kalau Roh Kudus ada di hidup kita, kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan karunia melayanin. Tergantung kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Ada juga perbedaan karunia di Yesaya 11 ayat 2 ya. Jadi tergantung kebutuhan kita, ini bermacam-macam karunia, kita akan melihatnya. Tadi semua karunia ini ada yang di atasnya, yaitu 3 yang terpenting. Di antara 3 ini ada lagi yang teratasnya, yaitu yang paling terpenting sekali adalah kasih. Karena kasih, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Karena kasih, kita diajarkan untuk mengampunin. Karena kasih, kita mengasihi Tuhan Allah. Semuanya itu memang penting, tetapi yang terpenting adalah kasih. Adik-adikku kekasih di dalam Tuhan, marilah sekarang ini kita sudah mendengar karunia-karunia roh. Bahkan Roh Kudus pun sebelum dunia dijadikan, Roh Kudus pun sudah ada di Kejadian. Inilah akan pengenalan kita tentang Roh Kudus. Jangan khawatir, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup diurapin dengan Roh Kudus, kita akan kuat, kita akan bisa mengasihin, kita akan kuat dalam mengiring Tuhan Yesus. Sekianlah pelajaran pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.